Langsung saja. Apa pertanyaannya, Jam? Langsung ya. Langsung. To the point aja ya. To the point. Pertanyaan gue Bib, langsung aja. Kenapa lu masih mau berteman sama gue? Seriusnya begini. Kita belajar dalam Islam bahwa misalnya Allah katakan warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kata Allah. Bahkan dalam hadis Nabi katakan inna rahmati taghlibu ghadabi, yaitu bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu melampaui bahkan murkanya. Jadi memang gue diajarkan dalam Islam untuk bersikap cinta yaitu rahmat kepada siapa aja, nggak usah milih-milih. Karena kalau hanya mencintai orang yang baik itu bukan cinta namanya, itu namanya transaksi. Tapi bahkan gue harus mencintai orang yang secara pandangan berseberangan dengan gue. Bahkan orang yang dimurkai misalnya dalam konteks Islam juga harus dicintai. Justru di sanalah ketulusan cinta diuji. Tapi bukannya itu lu jadi mengkompromikan kepercayaan lu? Apakah itu menjadi seolah-olah seperti itu? Misalnya contoh. Itu yang menurut gue enggak sih. Gue ketika kumpul sama Coki, gue sampaikan apa yang menjadi pendapat gue. Jangankan Islam gue, pendapat gue pribadi aja gue sampaikan kepada Coki. Termasuk dalam beberapa masalah-masalah yang menimpa Coki, di mana misalnya gue gak setuju, gue sampaikan. Cuman bedanya ya gue nyampeinnya memang tidak secara terbuka, karena menurut gue rawan kontraproduktif kalau terbuka. Gue telepon Coki langsung, gue WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi gue gak pernah mengkompromikan iman gue atau bahkan sekedar pendapat gue ketika berteman dengan Coki. Karena rasional sekali Coki aja gak mengkompromikan ketidakberimanannya. Kenapa saya harus mengkompromikan keimanan saya? Dan saya bahkan pertemuan gue sama Coki di salah satu pertemuan pertamanya, gue numpang sholat di markas MLI kantornya Coki, jadi nggak mengkompromikan. Dan bagi gue nggak ada masalah itu, karena Nabi juga pertama turun semua nggak ada yang Islam gitu. Ya bertemannya, berhubungannya dengan orang-orang yang bukan Islam. Justru itu challenge-nya, bagaimana membuat Islam itu kalaupun tidak dianut oleh orang yang bukan Islam, minimal tidak disalahpahami. Tidak disalahpahami, sehingga nggak ada masalah dengan seorang Muslim dengan seorang non-Muslim atau siapapun. Berarti justru pertanyaannya dari gua ini, Jok. Menarik nih, apa nih? Boleh. Kenapa lu ngasih ruang bagi gua untuk berdakwah? Beberapa teman gua yang agnostik atau ateis pernah bilang kan, Coki dengan memberikan kesempatan kepada Habib atau orang lain di platform lu memperbanyak kesempatan orang untuk lebih beragama. Waduh. Seolah-olah beragama itu adalah hal yang buruk. Nah, yang kedua, menurut gua beragama itu bukan hal yang buruk menurut gua, selama dia beragama dengan ajaran yang mengamalkan cinta kasih, yang mengamalkan berbuat baik kepada sesama. Dan yang gue lihat Habib Ja'far terutama mempunyai pesan dalam dakwahnya untuk menjadi seorang yang beragama, yang tidak hanya menjadi taat kepada ajaran agamanya sendiri, tapi juga memperhatikan poin-poin seperti bermasyarakat atau hidup berdampingan satu sama lain. Sehingga akhirnya buat orang yang tidak beragama seperti gue akan jauh lebih aman dunia ini apabila orang-orang yang beragama memilih jalan yang lu pilih. Dan itu yang kenapa gue memberikan platform buat lu adalah karena gue tidak merasa terancam kalau ada 1.000 orang seperti lu. Lebih aman loh. dan gue malu gitu. Kalau gue keberadaan gue mengancam. Karena Tuhan saja yang menciptakan kita nggak pernah kemudian menarik rahmatnya, menarik rezekinya kepada orang yang bahkan tidak mempercayai. Yang mempercayai dia. Gue mau tanya, Bib, kalau mengenai orang yang kepercayaannya di luar Islam, gue udah sering dengar. Misalnya ada Nasrani, ada Yahudi, bagaimana Nabi berurusan dengan mereka. Ada nggak cerita tentang Nabi-Nabi berurusan dengan orang ateis? Iya. Jadi gini.
jelas Islam itu tidak membenarkan ateisme. Doktrin dasar Islam itu adalah tauhid. Jadi bahwa Tuhan itu ada dan dia esa. Karena itu lo dapati ada momen-momen di mana misalnya cucu Nabi Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu berdebat dengan seorang ateis. Tapi bukan berarti ketika tidak membenarkan, Islam tidak mengakui hak asasi seorang ateis. Dua hal yang berbeda. Kala itu kita dapati riwayat dalam Islam, kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang beliau itu terkenal membuka rumahnya untuk siapa saja yang ingin makan dan nggak punya makanan. Suatu hari ada orang ateis ingin makan dan kemudian Nabi Ibrahim menolaknya karena kata Nabi Ibrahim, ini rezeki dari Allah dan tugas saya adalah membuat orang percaya kepada satu Tuhan. Jadi saya gak enak sama Tuhan. Kemudian dia pergi karena dia gak mau percaya pada Tuhan. Karena kata Nabi Ibrahim, kalau kamu gak percaya ya repot, kata. Dan akhirnya Allah tegur Nabi Allah Ibrahim. Kata Allah, orang itu sudah berumur 70 tahun dalam keadaan tidak beriman kepada saya, tapi tetap saya kasih makan setiap hari. Sedangkan minta makan kepadamu sekali, kamu gak kasih makan atas nama saya, anomali sekali. Makanya dalam Islam itu rahmat Allah itu ada yang sifatnya rahim, yaitu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi ada juga yang sifatnya rahmat, yaitu kepada siapa saja. Bahkan orang yang tidak percaya Allah juga dikasih rahmat berupa rezeki, berupa makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau jawaban lo seperti ini ya gue makin aman dong kalau semua orang punya pemikiran seperti lo. Ya karena akhirnya ujung-ujungnya kita cuma menjadi seorang sahabat yang memang punya perbedaan pendapat dalam memahami sesuatu, tapi bukan berarti kita saling menjengkel. Karena dasarnya iman itu memberikan aman. Bukan beriman orang yang tetangganya atau orang ada di sekitarnya terganggu karena lisan atau tangannya. Itu kuncinya. Siapa yang mengaku beriman, dia harus memberikan keamanan kepada siapa saja. Betul. Dan itu juga kalau dari stand gue adalah yang pertama, gue ulangin lagi, mungkin gue tidak pernah bermasalah dengan orang yang beragama gitu. Apalagi orang yang beragama yang punya pesan seperti ini gitu. Ya pasti saya akan bisa beragnostik dengan tenang dong. Bukan berarti karena disetujui tidak, tapi setidaknya ada penghormatan tertentu kepada hak asasi setiap orang secara masing-masing. Dan harusnya sih kalau kita stay pada poin itu, dunia sih harusnya damai. Karena itu kalau Islam sebenarnya diterapkan dengan baik, walaupun dia menguasai dunia akan aman. Karena fungsi iman dalam Islam adalah memberikan aman kepada siapapun.